Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Cerita kesaksian ini masih sama dari negara Thailand, yang menceritakan kehidupan tentang seorang umat Tuhan bernama Renato dengan judul misionaris atau wisatawan. Renato melakukan peregangan di lobi gedung apartemennya sambil bersiap-siap untuk lari pagi di Bangkok, Thailand. Relawan Gereja Masih Advent hari ke-7 yang berusia 36 tahun ini tiba sehari sebelumnya untuk melayani sebagai guru misionari di sebuah sekolah Advent. Seorang wanita tua menghampirinya dan bertanya dengan terus terang, "Siapakah Anda?" "Seorang guru baru," kata Renato. "Anda berasal dari mana?" "Brazil." "Anda berada jauh dari rumah. Apakah Anda akan mengajar di sekolah ini?" "Iya." "Kalau begitu, mulai hari ini Anda akan menjadi anak saya. Saya akan menjagamu." Keesokan harinya adalah hari Sabat, dan wanita itu memperkenalkan Renato kepada suaminya di gereja. "Jadi, engkau adalah anakku yang baru," kata pria itu. "Jangan khawatir tentang rumah ataupun makanan. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan Anda, dan kami akan mengurus Anda." Selama 2 minggu berikutnya, pasangan lansia itu mengundang Renato ke apartemen mereka setiap hari. "Kemarilah dan minum bersama kami," Kata wanita itu. "Mari, kami mau dengarkan apa yang ada di pikiran Anda untuk hari berikutnya," kata pria itu. "Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Pada hari ke-15, pria itu mengajukan pertanyaan baru kepada Renato dengan mengatakan, "Apakah Anda datang ke Thailand untuk menjadi misionaris atau wisatawan?" Renato tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menjawab. Pria itu mengajukan pertanyaan sekali lagi. "Saya ingin Anda memikirkannya," katanya. "Apakah Anda datang ke sini untuk menjadi misionaris atau wisatawan?" Renato mengerti apa yang ingin pria itu ketahui. Thailand adalah tempat yang indah. Tidak hanya memiliki pantai-pantai yang indah di bagian selatan, tapi juga dikenali sebagai negara yang penuh senyuman. Para pengunjung diperlakukan dengan sangat baik. Para misionaris dapat teralihkan oleh kesempatan-kesempatan untuk bersenang-senang. Renato tidak dapat menjawab pria itu. Pada hari ke-16, hari Sabat, Renato pergi ke gereja dan menyapa pasangan lansia itu, yang sekarang dia anggap sebagai orang tua angkatnya. Dia ingin berbincang-bincang, tetapi dia tidak punya waktu. Pertama, dia harus berpartisipasi dalam kebaktian di gereja. Kemudian dia memimpin sebuah acara makan bersama untuk kelompok dewasa muda. Setelah itu, dia berencana pulang ke rumah untuk tidur siang pada pukul 3.30. Dia kelelahan. Saat tidur siang, Renato menerima telepon. Telepon itu berasal dari anak perempuan orang tua angkatnya. "Tolong doakan ayah. Katanya, Dia sedang tidak enak badan." Renato meninggalkan apartemen dengan mengenakan pijama. Dia melihat 2 ambulans datang dan pergi. Kemudian dia mendengar kabar bahwa ayah angkatnya telah meninggal. Semua itu terjadi begitu tiba-tiba. Dia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada ibu? Renato berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan selama pemakaman. "Berikan saya kekuatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan ayah angkat saya," doanya. "Apakah saya datang ke sini untuk menjadi misionari atau wisatawan?" Setelah pemakaman, Renato berjanji kepada ibu angkatnya, "Saya datang ke sini untuk menjadi seorang misionari dan bukan wisatawan," katanya. Dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang dibuat melalui trauma. Namun, trauma itulah yang memberinya kekuatan untuk membuat keputusan. Dia berharap keputusan itu diambil lebih awal.
Setelah memutuskan untuk menjadi seorang misionari, segala sesuatu tampaknya berjalan dengan baik. Sebelumnya, Renato bertanya-tanya apakah dia akan memulai pekerjaan misi di usia lanjut. Dia berusia 36 tahun dan banyak sukarelawan misi berusia 20-an. Dia bertanya-tanya, mengapa saya memulainya sekarang? Dia juga bingung ketika orang-orang bertanya, berapa lama Anda akan melayani sebagai sukarelawan? Dia tidak bisa menjawab ketika dia tiba di Thailand. Dia tidak yakin apakah dia seorang misionari atau wisatawan. Tetapi sekarang tidak begitu lagi. Sekarang dia akan menjadi seorang misionari di Thailand dan dimanapun Tuhan mengutusnya. Bahkan jika saya meninggalkan Thailand, saya berdoa agar Tuhan membuat saya tetap terhubung dengan pelayanan sukarelawan Advent atau pelayanan lain yang memungkinkan saya untuk melayani sebagai seorang misionari dan bukan sebagai wisatawan, katanya. Berdoalah untuk para misionari seperti Renato di Sekolah Internasional Ikamai di Bangkok, Thailand, saat mereka memberitakan kedatangan Yesus yang akan datang segera. Terima kasih untuk persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini.